Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan modul-modul yang ada pada MK Python. Oke, langsung saja ke modul pertama, yaitu cara instalasi Python. Pertama, kita bisa pilih versi Python yang sesuai dengan OS pada laptop kita. Nah, lalu kita klik software-nya. Setelah muncul kotak dialog seperti pada gambar di sini, lalu kita pilih Customize Installation. Kedua, kita klik Next. Dan ketiga, pilih direktori yang ingin kita install Python supaya memudahkan untuk kita mengaksesnya. Kemudian kita klik Install. Keempat, kita tunggu hingga selesai proses instalasi. Dan kelima, setelah selesai instalasi, kita klik Close. Selanjutnya, kita bisa mengecek searching di Windows apakah Python sudah selesai terinstall. Kemudian, salin alamat direktori pada Python. Dan selanjutnya, buka sistem environment variables untuk men-setting path. Dengan cara buka control panel, lalu cari dengan keyword atau langsung cari di search box Windows pada gambar berikut. Kemudian muncul kotak dialog, lalu klik Environment Variables. Kemudian pilih bagian System Variables, Path, lalu klik Edit. Selanjutnya klik tombol New, kemudian pasti alamat direktori yang sudah disalin tadi. Setelah itu klik OK. Dan selanjutnya kita buka VS Code yang sudah diinstal, lalu klik Extension pada Activity Bar, ketik Python, kemudian install dan reopen atau reload VS Code. Kemudian pada sidebar, klik Open Folder. Mulai dari sisi kita bisa belajar atau tes running Python. Setelah itu pilih folder. Kita bisa membuat folder sesuai keinginan. Nah, misalnya seperti nama foldernya seperti tes Python. Lalu klik Next. Setelah itu di Explorer kita klik New File untuk membuat Python. Kemudian klik name file sesuai yang kita buat dan jangan lupa menambahkan .py-nya di file Anda, contoh seperti testpy.py. Setelah itu pilih menu run dan debug di activity bar. Lalu klik run and debug. Setelah itu kita running project dengan cara menampilkan teks Python dengan minimal 10+10. Habis itu kita run. Dan itu saja mungkin cara instalasi Python. Oke, selanjutnya yaitu modul kedua. Nah, pada modul kedua ini kita akan mempelajari tentang sintak dasar, tipe data, variabel, operator, dan ekspresi. Oke, untuk yang pertama yaitu sintak dasar. Pada sintak dasar ini ada identifier, yang dimana identifier ini adalah identitas atau nama yang telah diberikan kepada function, variabel, objek, kelas, namespace, dan lain-lain. Identifier bisa terdiri dari kombinasi huruf kecil A sampai Z atau huruf besar, angka, dan underscore. Identifier tidak bisa dimulai menggunakan angka, misalnya satu variabel. Kata kunci tidak bisa digunakan sebagai identifier. Dan berikut gambar dari kata kuncinya. Identifier tidak bisa menggunakan karakter spesial seperti $, dan Python bersifat sensitif. Variabel dan variabel adalah dua identifier berbeda. Kedua yaitu ada baris dan indentasi. Python tidak menggunakan tanda kurung berawal untuk menandai blok atau grup kode. Blok kode di Python menggunakan tanda identitas atau spasi. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok kode harus sama. Nah, berikut
contoh yang benar untuk identasi dan contoh salahnya. Kemudian yang ketiga ada pernyataan multibaris. Di Python, akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru atau newline. Kita dapat membuat sebuah statement terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan tanda backslash. Dan ini merupakan contoh benarnya, dan gambar ini merupakan contoh salahnya. Statement yang ada di dalam tanda kurung kurawal dan kurung biasa tidak memerlukan tanda backslash. Ini contohnya, seperti terlihat pada gambar. Yang keempat ada tanda kutip. Python menggunakan tanda kutip tunggal, ganda, maupun triple untuk menandai string sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama di awal dan akhir string. Tanda kutip 3 digunakan untuk string multibaris. Dan ini merupakan contoh dari penggunaan tanda kutip pada program Python. Kemudian yang kelima ada komentar. Tanda pagar digunakan untuk menandai komentar di Python. Komentar tidak akan diproses oleh interpreter Python. Komentar hanya berguna untuk programmer untuk memudahkan memahami maksud dari kode. Dan ini merupakan contoh penggunaan dari komentar. Yang keenam, dua pernyataan dalam satu baris. Jadi titik koma dapat digunakan ketika terdapat dua pernyataan dalam satu baris kode. Dan ini contoh penggunaan dua pernyataan dalam satu baris. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe data. Beberapa tipe data built-in atau bawaan yang cukup lengkap dan tidak sulit untuk digunakan. Beberapa tipe data yang wajib kita ketahui di Python antara lain: 1. int, tipe data yang dapat kita isi dengan bilangan bulat. 2. Float, tipe data yang dapat kita isi dengan bilangan koma. 3. String, tipe data yang kita isi dengan sebuah karakter atau kalimat. 4. Kompleks, tipe data bilangan kompleks atau bilangan integer seperti 5C, 54C, 1C. 5. Long, tipe data yang dapat kita isi dengan bilangan yang sangat besar, bisa lebih dari 1 miliar. Tipe ke-6 yaitu boolean, tipe data yang dapat kita isi untuk mendukung operasi bool. Nilainya hanya true dan false. 7. List, tipe data yang berisi item yang berurut. List bisa berisi anggota dengan tipe yang sama maupun berbeda. Untuk mendeklarasikan list digunakan tanda kurung, dan masing-masing anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Yang ke-8 yaitu tuple, adalah jenis data lain yang mirip dengan list. Perbedaan dengan list adalah anggotanya tidak bisa diubah atau immutable. Tuple dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung, dan anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. 9. Ada set. Set adalah salah satu tipe data di Python yang tidak berurut atau unordered. Set memiliki anggota yang unik atau tidak ada duplikasi. Jadi misalnya kalau kita meletakkan dua anggota yang sama di dalam set, maka otomatis set akan menghilangkan yang salah satunya. Set dibuat dengan meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung kurawal, dipisahkan menggunakan tanda koma. Dan terakhir ada dictionary, adalah tipe data yang tiap anggotanya terdiri dari pasangan kunci nilai atau key value. Dictionary dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawal, di mana anggotanya memiliki bentuk kunci, nilai, atau key value, dan tiap anggota dipisah tanda koma. Kunci dan nilainya bisa memiliki tipe sembarang. Jadi kita bisa menggunakan fungsi type untuk mengetahui tipe data suatu objek di Python. Contohnya seperti di bawah ini. X sama dengan 5, print X, tipenya adalah tipe X. X sama dengan 2.0, print X, tipenya adalah tipe X.
Oke, selanjutnya masuk ke variabel, operator, dan ekspresi. Variabel adalah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Pada saat kita membuat sebuah variabel, kita memesan tempat di dalam memori. Tempat tersebut bisa diisi dengan data atau objek, baik itu bagian bulat, integer, pecahan, float, karakter, string, dan lain-lain. Memberi nilai variabel. Di Python, variabel tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Deklarasi atau pembuatan variabel terjadi secara otomatis pada saat kita memberi atau menugaskan suatu nilai ke variabel. Tanda sama dengan digunakan untuk memberikan nilai ke variabel. Ada multi penugasan. Pada multi penugasan ini kita bisa memberi nilai ke beberapa variabel secara bersamaan seperti berikut. X sama dengan Y, Y sama dengan Z, Z sama dengan 3. Kita juga bisa menugaskan masing-masing variabel ke objek yang berbeda dalam sebaris perintah. Sebagai contoh, A, B, C sama dengan 1, 3, 4, 5. Kemudian ada operator dan ekspresi. Hampir semua statement atau baris logis yang kita tulis akan mengandung ekspresi. Contoh sederhananya dari ekspresi adalah 2 tambah 3. Sebuah ekspresi dapat diturunkan menjadi operator dan operand. Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut operand. Misalnya adalah 2 tambah 3. Di sini tanda plusnya adalah operator penjumlahan. 2 dan 3 adalah operand. Jadi Python memiliki sejumlah operator, yaitu pertama ada operator aritmatika, di mana operator ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Tabel berikut menunjukkan jenis operator aritmatika. Seperti pada gambar 10, ini merupakan operator pada aritmatika di Python. Dan ini merupakan contoh kode operator aritmatika pada program Python. Oke, yang kedua ada operator perbandingan. Yang dimana operator perbandingan ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingannya adalah true atau false, tergantung kondisi. Seperti pada gambar 12, ini merupakan tabel operator perbandingan. Dan pada gambar 13 merupakan contoh kode operator perbandingan pada Python. Dan yang ketiga ada operator penugasan. Operator penugasan ini merupakan operator yang digunakan untuk memberi nilai ke variabel. Dan ini merupakan tabel dari operator penugasan. Nah, dan ini contoh dari kode operator penugasan pada program Python. Keempat ada operator logika, di mana operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Dan ini merupakan tabel dari operator logika. Dan ini adalah contoh kode operator logika pada Python. Yang kelima itu ada operator bitwise. Operator bitwise ini merupakan operator yang melakukan operasi bit terhadap operand. Operator ini beroperasi bit per bit sesuai dengan namanya. Sebagai misal, angka 2 dalam bit ditulis 10 dan notasi biner dan angka 7 ditulis 111. Pada tabel di bawah ini misalnya X sama dengan 10 dalam kurung 0000 1010 dalam binary dan Y sama dengan 4 dalam kurung 000100 dalam biner. Ini merupakan tabel dari operator bitwise. Dan ini contoh kode program bitwise pada Python. Kemudian ada operator identitas. Operator identitas merupakan operator yang memeriksa apakah dua buah nilai atau variabel berada pada lokasi memori yang sama. Bisa dilihat pada gambar 20,
yaitu tabel operator identitas, dan pada gambar 21 contoh kode frasi operator identitas pada Python. Yang ketujuh ada operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam suatu data, string, list, tuple, set, dan dictionary. Di sini merupakan operator anggota. Dan ini adalah contoh kode program operator keanggotaan pada Python.
Oke, mode selanjutnya yaitu tuple. Tuple mirip dengan list. Bedanya, tuple bersifat immutable, sehingga anggotanya tidak bisa diubah. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple? Kita menggunakan tuple tergantung kebutuhannya. Tuple memiliki kelebihan sebagai berikut. Karena tuple adalah immutable, tuple bisa berisi anggota yang immutable yang dapat digunakan sebagai key untuk dictionary. Kalau kita menggunakan data yang memang tidak ada untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data tersebut akan mulai protected. Yang pertama yaitu membuat tuple. Tuple dibuat dengan meletakkan semua anggota di dalam tanda kurung, masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Gunakan tanda kurung sebanyak hanya opsional, tetapi kita tetap menggunakan tanda kurung untuk kemudahan pembacaan kodenya. Berikut kode program pada gambar berikut. Saya sudah mengetiknya ini. Saya run, keluar. Oke, selanjutnya kedua, mengakses anggota tuple. Kita bisa mengakses anggota tuple lewat indeksnya menggunakan format nama tuple atau indeks. Indeks dimulai dari 0 untuk anggota utama. Selain itu, indeks negatif juga bisa dipakai dimulai dari -1 untuk anggota tuple terakhir. Contoh programnya seperti gambar berikut. Saya run. Nah, di sini kolomnya P karena 0 itu P, Y 1 Y, N X 1 ini, terus min 2 berarti O karena Oke, selanjutnya sama seperti list, kita bisa mengakses satu line anggota tuple dengan menggunakan operator titik 2. Contohnya di ini. Oke, keluarnya seperti 3 berarti PRO, 2 sampai 6 berarti keluarnya dari O, G, L, A. Dari 3 terakhir yaitu ketiga berarti ambilnya dari G sampai G. Oke, selanjutnya mengubah anggota tuple. Setelah tuple dibuat, maka anggota tuple tidak bisa lagi diubah atau dihapus. Kita akan tetap ini. Bila anggota tuple-nya adalah tuple besar, maka anggota seperti list, maka item dari list tersebut dapat diubah. Contohnya pada kode program berikut. Ya sudah ini. Saya running. Oke, polanya seperti ini. Selanjutnya yaitu menguji anggota tuple. Kita bisa menguji apakah sebuah objek ada anggota dari tuple atau tidak, yaitu dengan menggunakan operator in, not in. Untuk kebalikannya, polanya seperti true dan false. Saya sudah run programnya, polanya seperti true karena 3 adalah tuple 1, 2 adalah tuple A, false karena salah karena tidak ada tanda tik 1. Print E di dalam tuple 1 nggak ada karena tidak ada E, dan K not in tuple 1 true karena tidak ada di sini. Oke, selanjutnya yaitu iterasi pada tuple. Kita bisa menggunakan tuple untuk melakukan iterasi pada tiap anggota tuple. Contohnya seperti kode berikut. Saya sudah mengetiknya. Polannya seperti high system dan high informasi. Selanjutnya, metode dan fungsi doang tuple. Tuple hanya memiliki dua metode, yaitu count dan index. Contoh programnya seperti gambar berikut. Saya keluarin jadi 2 dan 5.
Oke, selanjutnya modul selanjutnya yaitu set adalah salah satu tipe data di Python yang tidak diubah. Set memiliki anggota yang unik. Jadi misalnya kita meletakkan dua anggota yang sama, maka di dalam set otomatis set akan menghilangkan salah satunya. Set bisa digunakan untuk operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, dan selisih dan lain-lain. Pertama, membuat set dibuat meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung bawah dipisahkan menggunakan tanda koma. Kita juga bisa membuat set list dengan memasukkan list dalam set kunci set. Bisa berisi data campuran integer, float, string, dan lain-lainnya, tetapi saya tidak bisa berisi set list, set, dan dictionary. Contoh programnya seperti ini. Run. Oke, keluarnya seperti ini. Apa dia error karena saya tidak bisa berisi anggota list. Oke, selanjutnya yaitu untuk membuat set kosong, kita tidak bisa menggunakan tanda kurung karena itu akan dianggap sebagai determinis. Kita harus menggunakan kunci set tanpa argumen untuk membuat set kosong. Contohnya seperti gambar kode berikut. Run. Nah, soalnya seperti ini. Selanjutnya mengubah anggota set. Saya bersifat mutable, tapi karena set ada tipe data yang tidak urut, maka kita tidak bisa menggunakan indeks. Set tidak mendukung indeks ataupun slicing. Untuk menambah satu anggota adalah set, kita bisa menggunakan kunci add, dan untuk menambahkan beberapa anggota sekaligus kita bisa menggunakan kunci update. Contoh programnya seperti ini. Ini kodenya. Run program saya banyak seperti ini. Selanjutnya yaitu menghapus anggota set. Kita bisa menggunakan fungsi discard dan remove. Perbedaannya, fungsi discard tidak akan menunjukkan error. Nah, ini dihapus ternyata tidak ada di dalam set, sedangkan lebar sebaliknya. Contoh programnya nanti pada nomor berikut. Saya sudah mengetiknya ini. Saya run. Kurangnya seperti ini. Selain discard dan remove, kita bisa menggunakan menghapus anggota set menggunakan fungsi pop. Kita menghapus anggota secara random. Untuk memasukkan atau menghapus seluruh anggota set, kita bisa menggunakan fungsi clear atau menghapus semua. Oke, saya sudah mengetik program yang seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu operasi set di Python. Set dapat digunakan untuk operasi himpunan matematika. Yang pertama yaitu operasi gabungan atau union. Mari kita ambil dua contoh set berikut. Yang pertama A 1 2 3 4 5, B 4 6 7 8. Gabungan union A dan B adalah himpunan atau set anggota yang ada di A dan B. Gabungan dapat dibuat menggunakan operasi palang, jadi bisa menggunakan fungsi union. Contoh programnya seperti ini. Run. Keluarin begini 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya operasi irisan dari A dan B adalah himpunan yang set anggotanya sama A dan B. Irisan dilakukan dengan menggunakan operasi jump. Maka irisan juga bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi intersection. Contoh programnya seperti ini. Saya run. Keluarnya 1 2 3 dan 6 7 8 karena 4 5 sama tidak nota A dan B. Operasi selisih atau difference. Selisih dari A dan B adalah himpunan atau set anggota yang hanya ada di A dan tidak ada di B. Begitu juga sebaliknya.
Sesi dilakukan dengan menggunakan operator ulang, bisa juga menggunakan kunci difference. Contoh kode programnya seperti ini. Thailand, kodenya adalah 4 dan 5. Selanjutnya operasi komplement. Operasi komplement dari A dan B hubungan atau set anggota ada di tidak tapi tidak keduanya. Komplement dilakukan dengan menggunakan operator ke atas. Bisa juga dengan menggunakan kunci symmetric difference. Contoh kodenya seperti ini. Ini ya. Selanjutnya metode fungsi set. Set memiliki banyak metode atau fungsi, beberapa di antaranya adalah buat kita menggunakan di atas, tambah berikut isi data metode dan fungsi set yang disediakan oleh Python. Contohnya seperti ini metodenya pada gambar tabel berikut. Selanjutnya yaitu dictionary. Dictionary adalah tipe data anggotanya terdiri dari pasangan kunci ya, atau key value. Dictionary bersifat tidak berulang, sehingga anggotanya tidak memiliki indeks. Pertama, membuat dictionary. Dictionary dibuat dengan menempatkan anggotanya di dalam tanda kurung bawah. Anggota dictionary terdiri dari pasangan kunci nilai. Kunci harus bersifat unik. Tidak boleh ada dua kunci yang sama pada dalam dictionary. Contoh kode programnya seperti tes. Ini Thailand. Polannya seperti ini. Selanjutnya mengakses anggota dictionary. Dictionary tidak menggunakan indeks. Anggota dictionary diakses dengan menggunakan kuncinya. Selain itu juga bisa diakses dengan menggunakan kunci get. Dengan menggunakan kunci get, bila kunci tidak ada di dalam dictionary, maka akan dikembalikan nol. Bila tidak menggunakan kunci get, maka akan terjadi error bila kunci yang ingin diakses tidak ada di dalam dictionary. Kode programnya seperti gambar berikut. Ini Thailand. Nah, Budi tertuju karena masih kunci tidak bisa menyebabkan error di data alamat. Oke, modus selanjutnya yaitu mengubah anggota dictionary. Dictionary bersifat mutable. Kita bisa menambah atau mengubah nilainya menggunakan operator penugasan. Jika kunci yang sudah ada, maka nilainya akan diupdate. Contoh programnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nama San usia 7, kita nambah alamat pada ini Sumbawa. Jadi nama Ihsan usia 37, alamat Sumbawa. Kita menghapus anggota dictionary. Kita bisa menghapus anggotanya menggunakan fungsi pop. Pop sini menghapus anggota dengan mengembalikan kunci dari anggota tersebut. Fungsi lainnya yaitu port item digunakan untuk menghapus anggota acak dari dictionary. Kita bisa gunakan fungsi clear untuk menghapus semuanya. Dan berikut kodenya yaitu pada gambar berikut. Nah, ini oke, bawahnya ini yaitu metode fungsi dictionary. Dia memiliki beberapa fungsi untuk melakukan berbagai operasi. Contohnya pada tabel berikut ada clear, copy, procase, get items, case, pop item, set default, get, update, dan value.
Mode foto selanjutnya yaitu percambangan. Percambangan adalah cara digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program disebut pada kondisi tertentu. Percambangan mengekspresi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true dan atau false. Di Python ada 3 jenis pernyataan. Yang pertama if, kedua if else, ketiga if elif else. Yang pertama if. If menguji satu buah kondisi, B hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Contohnya seperti program tersebut, saya buka di Visual Code saya. Nah, di sini ada pilihan if. Nah, 4 ada bilangan positif karena 4 lebih besar dari 0, makanya jadinya bilangan positif. Selanjutnya yaitu pernyataan if else. If else menguji dua kondisi. Jika kondisi benar, kondisi pertamanya benar. Kalau kondisinya kedua salah, maka sintaksnya adalah seperti berikut. If else kondisi blok pernyataan if, else blok pernyataan dari else. Contoh programnya seperti di gambar ini, saya sudah mengerti codingannya. Seperti ini. Nah, dia masuk biasanya karena min 1 disebut lebih besar dari 0 karena positif atau 0 tidak termasuk, maka masuk ke pilihan kedua yaitu pilihan negatif. Selanjutnya ternyata if else. Dalam ujinya lebih dari dua kondisi. Dua kondisi pertamanya if benar, maka pernyataan di dalamnya dieksekusi. Jika salah, maka masuk ke pengujian elif. Jika tidak ada yang if atau elif yang benar, maka dijalankan di kondisi else. Sintaksnya adalah seperti berikut. If tes kondisi masuk pernyataan ke if. Elif tes kondisi blok pernyataannya elif. Else blok pernyataan. Di sini adalah kode program dari cabang if else. Saya juga sudah buat programnya seperti ini. Di sini ada 3 pilihan, yaitu if yang positif, elif 0 kemudian jadi 0 dan else bilangnya negatif. Saya ulangi dulu. Nah, masih bilang positif karena 5,5 termasuk bilangan positif. Selanjutnya if bersalang. Dalam kondisi disimpan di dalam if lain, berikut ini adalah contoh kode dari if bersalang. Contoh kodenya seperti ini. Saya sudah masuk buat juga. Nah, seperti ini. Di sini ada lihat jika if gajinya 3 juta, maka sini gaji sudah di atas UMR. Kalau keluarga, pilihannya wajib ikut asuransi, if-nya, else-nya tidak perlu ikut asuransi, if penyewa wajib, kalau else-nya tidak wajib. Kalau nggak cukup dari maka gajinya belum saya running. Keluarnya seperti karena 10 juta termasuk lebih besar dari 3 juta. Oke, selanjutnya yaitu contoh program dari percambangan indeks statis. Di sini ada nilai, contohnya nilai ujian. Pada modulnya saya juga buatnya juga. Nah, ini nilai sama dengan 80. Jika pilihan if, maka nilainya A karena lebih besar dari 5 dan lebih kurang dari 100. Kalau elif, yang keduanya 70, lebih besar 70 dan
kurang dari 84, maka nilainya B. Dan nilai yang nilai ketiga yaitu nilainya bisa minimal dan kurang dari 69, maka nilainya C. Jika di bawahnya lagi akan nilainya D. Saya laling, maka nilai D karena pilihan kedua. Selanjutnya yaitu pengulangan. Pengulangan pada Python menginstruksi program baris berbaris, mulai baris 1, 2, dan seterusnya. Kalanya, kita perlu menginstruksi satu baris atau satu blok kode. Di Python, pengulangan bisa dilakukan dua cara, yaitu for dan while. Yang pertama, menggunakan for. Pengulangan dengan for memiliki sintaks seperti berikut. For is sequence body of for. Var adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi pengulangan. Sequence adalah termasuk tipe data seperti string, list, dan tuple. Contoh programnya seperti ini, pengulangan for. Saya sudah buat programnya. Sini ada 5, 5, 2. Jumlahnya. For-nya ditampung ini di dalam nomor ini. Nanti jumlahnya akan jumlah tambah dengan tampung ini. Saya jalanin. Nilainya 12. Selanjutnya yaitu pengulangan dengan lunch. For dengan lunch. Fungsi lunch dapat digunakan untuk menghasilkan data bilangan. Jika lunchnya ditulis 10, akan dihasilkan 0 sampai 9 karena pokoknya 1 dari 10 karena 0 dihitung jadi 1. Berikut programnya seperti ini. Saya sudah tulisnya juga. Nah, sini ada 5 dan hitung. Nah, jadinya itu karena dihitung dari 0 jadi 1 jadi 0. Oke, selanjutnya yaitu gunakan while. Penggunaan while akan menjalankan blok penyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Berikut sintaksnya yaitu while expression statement S. Statement S terdiri dari satu baris atau satu blok penyataan. Ekspresi merupakan kondisi atau ekspresi apa saja yang untuk nilai selain 0 dianggap true. Saya akan terus lanjut sampai kondisi benar. Jika salah, maka program tersebut keluar dari while. Oke, programnya seperti ini. Saya sudah buat juga. Nah. Oke, sudah 0 sampai 9. Karena kurang dari 10 jadi nggak sampai 10, jadinya 0 sampai 9. Oke, selanjutnya contoh program dari bilangan genap. Contohnya seperti ini. Apabila inputnya ada 10, maka tampilannya jadi 0, 2, 4, 6, 8. Saya sudah buat programnya. Oke, jadi ukurannya 0, 2, 4, 6, dan 8. Oke, selanjutnya yaitu fungsi. Adalah blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja. Definisinya dari fungsi yaitu def fungsi underscore name parameters function underscore dot strict statement s return expression. Penjelasannya yaitu kata kunci def diikuti oleh function name dan tanda titik 2 menandai header file fungsi. Parameter adalah input dari 2 yang akan diproses dan tubuh fungsi. Function underscore dot strict bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk mendokumentasi atau menjelasan fungsi. Biasanya diletakkan pada paling atas setelah baris def. Setelah itu diletakkan baris-baris penyataan statement. Jangan lupa indentasinya. Return bersifat opsional, gunanya untuk mengembalikan suatu nilai dari fungsi.
Contoh programnya seperti ini. Nah, dia siapa nama, nanti diketik hi, terus namanya Messi, dan apa kabar. Oke, selanjutnya doSLID. doSLID adalah singkatan dari dokumentasi SLID, berfungsi untuk dokumentasi dan keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Sifatnya opsional. Untuk contohnya, menggunakan format nama fungsi docs underscore. Contoh programnya seperti ini. Jalan. Nah, hai apa kabar? Contoh kita tangan. Karena saya tulis di sini. Oke, selanjutnya contoh program luas persegi dengan fungsi. Di sini ada dua, yaitu statis dan dinamis. Tanggal yang di tes. Nah, hasilnya karena 4 kali 6 sebenarnya 24. Selanjutnya yang dinamisnya. Dinamis kita harus masukin nilai dari A atau B. A adalah masukin panjang dan B masukkan lebar. Menggunakan variabel integer. Saya masukin nilainya 8 dan lebarnya 8 sama dengan 64 luasnya. Oke, modul selanjutnya yaitu Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau OOP merupakan satu konsep pemrograman yang menekankan pada paradigma atau cara pandang terhadap suatu masalah berdasarkan objek. Dan konsepnya OOP semua yang ada di dunia ini ada objek dan direpresentasikan dalam bentuk objek. Objek di dunia nyata memiliki ciri atribut dan juga aksi dan perlakuannya. Istilah-istilah dalam OOP yang pertama kelas, variable kelas, data member, operating fungsi, operating operator, variable instansiasi, pewarisan atau elitasi, instansiasi, metode dan objek. Yang pertama, perkenalan kelas objek. Pada penjelasan kodenya terdapat baris kedua adalah penamaan kelas, diikuti dari titik 2. Nah, kelasnya mapel. Pas pada baris ketiga artinya adalah penyerta pas tidak melakukan apapun. Contohnya ini. Dapat digunakan ketika sebuah penyertaan dilakukan secara singkat, namun program tidak melakukan tindakan. Pada baris ke-6 sampai ke-8 merupakan pembuatan objek. Nah, ini mapel. Dari baris 10 sampai ke 17 tadi dari pembuatannya atribut adalah sampai baris 22 adalah pemanggilan atribut. Nah, contoh programnya kayak ini. Jalan. Nah, kayak gini. Name Iron Man Heart. Oke. Selanjutnya yaitu kelas dan objek sederhana. Jadi di sini ada sebuah program. Oke, penjelasannya metode ITIN adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Parameter self, yaitu nilai dari parameter ini menunjukkan ke objek atau instance itu sendiri. Dari baris ke-8 sampai 10 yaitu pemberian argumen atau atribut. Sampai baris ke-12 adalah pembagian atribut. Contoh programnya atau sayalan programnya. Oke, elemen 110 karena. Oke, selanjutnya variable kelas setiap objek. Di sini ada programan dari jelasan kode program,
Yang dari baris ketiga itu yaitu variabel kelas. Variabel kelas adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan bertindak sebagai data field. Dalam kasusnya, variabel jumlah digunakan untuk menghitung jumlah superhero Marvel. Baris ke-7 sampai 10 yaitu variabel objek. Oke. Variabel objek dapat memiliki nilai yang berbeda untuk setiap objek yang ditukar dari kelas yang sama. Saya akan Oke, keluarannya yaitu Hello Mape dengan nama elemen 1, Hello Mape dengan nama Thor 2, dan Hello Mape dengan nama Hulk 3. Selanjutnya yaitu metode. Nah, di sini ada ada metode. Di sini metode argumen, metode. Fungsi metode tersebut adalah fungsi didefinisikan dalam suatu kelas. Oke, saya run programnya. Nah, di sini ada namaku, ada elemen dengan darah ada powernya 110. Oke. Dengan ditambah 10 darahnya 110. Oke, selanjutnya yaitu game dengan OPP. Program dari OPP. Elemen programnya terjadi elemen menyerang Hulk. Hulk diserang elemen dengan serangan terasa 10 karena di sini dan darah Hulk tersisa 100. Nah, modus selanjutnya dari Python yaitu kita adalah grafik use interpreted GUI. Standar Python digunakan untuk membuat tampilan aplikasi dengan komponen-komponen yang ada di modul kita seperti button, textbox, label, frame, window yang mana sangat mendukung dalam pekerjaan aplikasi GUI. Dalam memahami cara kerjanya, ini Anda harus paham menggunakan paradigma OOP dalam modul sebelumnya. Komponen dari kita terdiri dari button, kapas, button, entry, frame, label, list box, menu button, menu, message, radio button, scale, scroll bar, text, dan top level. Yang pertama, yang kedua, memanggil modul tag kita. Modul tag kita berisi berbagai kelas komponen yang diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi GUI. Untuk menggunakan komponen tersebut, kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Contohnya, import kita. Kita juga bisa memanggil sebuah metode, kelas, dan atribut dalam modul tersebut dengan menggunakan cara seperti ini, yaitu prompt kita import bintang. Selanjutnya, membuat jenderal aplikasi GUI. Setiap aplikasi GUI seharusnya memiliki komponen sebuah jendela utama atau window yang dapat berisi berbagai komponen yang diperlukan dalam aplikasi yang akan dibuat. Contohnya seperti load sama dengan tag.tk. Jika kita menggunakan perintah import yang memanggil modul tag kita, maka kita cukup menulisnya load sama tk. Menambahkan komponen pada aplikasi dan menggunakan tagiter, kita dapat menambahkan beberapa komponen pada aplikasi yang kita buat. Komponen ini bisa berdiri sendiri atau dapat diisi komponen lain. Komponen berdiri sendiri merupakan komponen yang tidak dapat diisi oleh komponen lain. Selanjutnya, menambahkan kode matloop. Setelah kita desainnya, tentu saja kita harus menambahkan beberapa komponen di dalamnya. Kita perlu mengeksekusi program tersebut atau menjalankan. Ketika sebuah program kita dieksekusi, maka program yang akan mengalami perputaran tambah hingga atau infinite loop. Kode yang masuk program kita dalam kondisi itu perputaran itu yaitu tag kita.my
in loop. Jika kita menggunakan pro import yang untuk mengambil semua fungsi, pada kita cukup menulisnya main loop. Dengan kode tersebut di atas mengacu pada window utama. Berikutnya merupakan sebuah listing program yang menampilkan sebuah window. Contoh programnya gini nih, import kita text domain. Nah, keluar jendela di Windows tersebut. Oke, selanjutnya contoh aplikasi dari Alimatika tambahan. Saya sudah membuatnya. Ini. Mas keluar dulu. Nah, di sini kita masuki bilangan 1. Seperti ini, nah. Yang 1 di 9. Masuki bilangan kedua 9. Ditambah jadi 18. Nah, di sini ada geometri 400 kali 5. Tambah 500 200 mungkin tampilan jendela dari ini. Oke, keluar. Selanjutnya membuat menu. Mirip kayak yang tadi program yang Alimatika. Cuma ini menu kayak new, open, save, dan close. Kita run dulu. Nah, keluar ini ada file. Nah, ada new, open, save, close, exit, edit, kayak cut, copy, paste. Karena kita sudah memasuki command atau perintah-perintah yang ada di sini. Untuk label edit, nah, cut, copy, paste, labelnya file dari command new, open, save, close, dan command lainnya yaitu exit. Oke, modus selanjutnya yaitu writing kita yaitu komponen. Materi kali ini adalah membuat komponen yaitu combo box dan nanti ada combo box adalah merupakan sebuah daftar pilih yang berbentuk drop down. Contoh tampilnya seperti ini. Di sini ada kode program pada di sini modul. Ini saya sudah ketik programnya, kode programnya saya running. Tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya radio button. Oke, radio button yaitu sebuah widget yang berisi pilihan yang bersifat mutual eksklusif. Dan di sini contoh tampilnya seperti ini, contoh kode programnya seperti ini. Saya running dulu, saya sudah ketik. Nah, di sini keluar. Di sini ada sisa informasi karena saya sudah masukin informasi, informatika dan akusasi. Jika saya pilih info tampil 1, jika informatika saya pilih 2 dan akusasi komputer saya pilih kasih tampilnya 3. Oke. Selanjutnya yaitu data science. Data science adalah salah satu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari soal data, terutama data kuantitatif dan data numerik. Secara umum, data science adalah penggalian atau bisa juga disebut mengeksplor data agar dapat dipilih serta ditemukan data yang benar untuk menghasilkan produk data yang sebenar-benarnya. Contohnya data saya pada berikut.
seperti di online shop, rekomendasi barangnya, prediksi kata pada keyboard smartphone, dan rekomendasi pada video YouTube di gambar berikut. Selanjutnya, Pandas Data Frame. Pandas berasal dari kata Python Data Analysis Library, turunan dari kata data pandas data, mendukung data multidimensi yang artinya elemen-elemen pada data diakses dengan menggunakan 2 indeks, sedangkan data 1 dimensi ada elemen pada data dapat diakses hanya dengan 1 buah indeks. Series merupakan suatu data dasar pada Pandas. Series ada data 1 dimensi yang dapat berisi tipe data seperti integer, string, dan lain-lain, dan mendukung tipe data sama atau campuran. Yang pertama, membuat series. Contohnya pada gambar berikut, gunakan modul Pandas data dan menambahkan struktur data series pada program tersebut. Kualanya seperti ini, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Selanjutnya cek tipe struktur data series atau bukan dengan menambahkan type series 1. Hasilnya pada gambar di bawah polingannya. Saya juga ubah nama index dengan menambahkan data di koma indeks A, B, C, D. Hasilnya pada isi gambar berikut. Nah, selanjutnya data frame. Data frame merupakan array 2 dimensi dengan baris dan kolom. Struktur data ini merupakan cara paling standar yang untuk menyimpan data. Sederhananya, data frame merupakan tabel data tabulat pada kolom. Data frame merupakan objek dari series dan baris terdiri dari elemen pada series. Contohnya, pertama yang menggunakan data frame menggunakan list. Dengan menambahkan tool data frame pada di sini, untuk masuk ke layar menggunakan df. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya, data frame menggunakan dictionary. Dengan menambahkan kata dictionary, masuk df pada data frame dictionary. Hasilnya pada gambar berikut. Awalnya isi gini, buah, apel, jeruk, dan lemon. Hasilnya 10, 5, dan 12. Selanjutnya, data frame menggunakan list dengan tipe data campuran. Datanya seperti Betty 9085, 95, 90,5. Koligo, hasil nilainya berikut. Bimo, hasil berikut indeksnya untuk setiap orang 0, 1, 2. Kolomnya nama, tugas UTS, UAS, dan rata-rata nilainya. Datanya indeks kolom dan untuk tampilkan tambah df. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya data frame menggunakan list dan ditandai dengan tipe data campuran. Pada gambar berikut, di sini kita bisa menggunakan sama kayak sini, menggunakan df2 dan hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya merge, join, dan join, dan concatenate data frame. Ketika fungsi ini pengertiannya adalah operasi penggabungan, perbedaannya adalah sebagai berikut. Merge adalah operasi penggabungan antara data frame. Contohnya pada gambar berikut, isi data pertama di df3 dapat nama Betty, Linus, Alin, tugas 95 jurusannya ISSI ke A. Hasilnya pada gambar berikut dapat Betty, Linus, Alin, peserta, nilai tugas, dan jurusannya. Nah, pada data kedua di DM4 nya A digantikan 0 dan
nilainya dan jurusannya. Hasilnya pada gambar berikut juga. Selanjutnya inner merge margin. Di sini kita menambahkan DE3 merge DE4. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya left merge margin. Untuk memastikan left di sisi kiri. Selanjutnya line margin. Sama dengan ini, cuma mengganti left dengan line. Outer margin. Di sini gunakan outer. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya join. Join adalah operasi penggabungan dengan menggunakan index. Siapkan dua data yang sama kayak untuk margin. Nama, tugas, dan name DF3. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya inner join. Di sini kita namakan inner pada D3 join D4 how inner. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya left join. Di sini kita menggunakan left. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya right join, kita menambahkan right pada codingannya, kode programnya. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya auto join. Di sini kita menambahkan auto pada kode programnya. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya coordinate ada operasi penggabungan objek data frame secara vertikal. Kita menambahkan pd.coordinate ngasort post. Hasilnya pada gambar berikut. Selanjutnya pandas data frame import data CSV. Di sini kita bisa menggunakan file CSV ke dalam Panda data frame dan mengolah datanya. Contohnya import data CSV, import pandas ASPD dengan sampelnya pdlit CSV dengan menambahkan file CSV-nya sampel data. Oke. Hasilnya pada gambar berikut. Ada juga macam-macam operasi. Bagian berikut pertama hit. Kita menambahkan sampel hit. Hasilnya pada gambar berikut. Untuk menampilkan dua record, pertama kita menambahkan angka 2 di gulungnya. Selanjutnya tail. Kita menambahkan kata tail pada sampel.tail. Hasilnya pada gambar berikut. Untuk menampilkan 3 record kali, kita menambahkan angka 3 di gulungnya. Selanjutnya shape. Kita menambahkan shape pada sampel shape menghasilkan jumlah baris dan koordinat pada data frame. Selanjutnya mean, median, standar deviasi. Di sini kita menambahkan kata sampel mean untuk rata-rata umur subscriber dan median untuk mengambil nilai tengah. Dan STD untuk standar deviasinya. Selanjutnya max, min, count. Sampel max di sini untuk mencari nilai tertingginya, min untuk mencari nilai terendahnya, sedang count jumlah nol rekor pada setiap kolom. Descript, sampel descript ringkasan untuk statistik datanya. Rename dan drop kolom. Dengan cara sampel.rename follow dengan nama YouTube
Contoh gambarnya seperti itu dengan mengganti nama YouTube jadi YouTuber. Drop atau menghilangi kolom. Sampel drop kolom jenis kami untuk memindahkan jenis kami pada tabel berikut. Selanjutnya elok. Untuk menampilkan kalau satu kolom berada di indeks kedua, itu menggunakan sampel elok titik 2,2. Hasilnya pada gambar berikut. Sedangkan menampilkan tiga lego pertama dari satu kolom umur menggunakan sampel elok 032 untuk masuk ke umur. Selanjutnya sampel elok untuk menampilkan semua baris setiap kolom. Sampel elok 3.2,2.2 untuk menampilkan data dari record ketiga dan kolom kedua. Selanjutnya log. Log untuk menampilkan record satu kolom dengan menulis nama kolomnya, nama YouTuber. Kita menulis nama YouTuber kolom 1, bahkan kolom nama YouTuber. Sama seperti di sini kita gunakan 0.3 untuk menampilkan 0 sampai ketiga dari kolom nama YouTuber. Menampilkan rekor sampai indeks ketiga dari kolom nama YouTuber sampai jenis kelamin. Kita gunakan sampel log nama YouTuber dan jenis kelamin untuk menggunakan nama YouTuber dan jenis kelamin. Mengisi nilai sama untuk satu kolom. Untuk mengisi nilai 1 untuk kolom subscriber, kita gunakan sampel subscriber sama dengan 1 supaya saya menghasilkan subscriber diisi 1. Selanjutnya sortir ini berdasarkan shading pada kategori dari huruf alfabet D S. Hasilnya pada gambar berikut. Sampel show value kategori accepting false untuk menampilkan hasil diagram pada gambar berikut. Selanjutnya filter. Kita menambahkan sampel umur lebih besar 28 untuk memastikan di mana umur lebih besar dari 28 dan hasilnya bisa true dan false. Selanjutnya kita terbaru sampel filter 1 dengan filter baru. Hasilnya pada gambar berikut untuk memastikan kemudian tampilkan rekodnya. Selanjutnya filter baru 2, filter kedua sampel umur lebih besar dari 27 dan sampel kategorinya dengan dari plot. Untuk memastikan dua parameter berdasarkan umurnya 27 dan kategori daily plot. Contohnya pada gambar berikut. Selanjutnya mode selanjutnya yaitu Matplotlib. Matplotlib adalah library Python 2D yang dapat menghasilkan plot dengan kualitas tinggi dalam berbagai format dan dapat digunakan di banyak platform. Selanjutnya jenis-jenis plot. Berikut adalah jenis plot atau grafik yang dapat dibuat oleh Matplotlib. Yang pertama, plot garis merupakan representasi berupa garis yang menghubungkan antar posisi koordinat data. Contoh membuatnya sebagai berikut. Yang pertama menggunakan mode Matplotlib, import ke pyplot as plt. Isi sumbu x-nya yaitu 4, 6, 10, 13, 16 sampai 30. Sumbu y-nya sama dengan 100 sampai 350. Plt plotnya untuk x dan y. Untuk tampilkannya gunakan plt show. Hasilnya seperti gambar berikut. Selanjutnya menambah label dan title. Di sini sama dengan yang pertama, tetapi tinggal menambahkan label dan title. Seperti tambahkan plt title, tinggal ditulis kenaikan subscriber berdasarkan hari. Untuk X labelnya ditambahkan hari, Y labelnya ditambah jumlah subscriber. Hasilnya seperti di gambar berikut.
Selanjutnya flow garis multiline. Di sini kita bisa menambahkan PT plot Halley dan Yonex dan PT plot Halley dan Atta untuk 2 garis. Dan hasilnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya legend. Nah, di sini kita harus menambahkan Matplotlib notebook. Halley 4 sampai 30, Yonex diisi sumbunya 1 sampai 350. Atta sumbu Attanya 120 sampai 400. PT plotnya Halley dan Atta. Di sini kita menambahkan legend digunakan untuk memberikan informasi masing-masing plot dengan menulis Yonex dan Atta Halley. Hasilnya seperti gambar berikut. Selanjutnya color dan lifestyle marker. Di sini kita bisa menambahkan color seperti di dengan color sama dengan 44 dan line style-nya sama dengan garis 2. Hasilnya seperti pada gambar berikut. Oke, lanjutnya light width. Nah, di sini kita bisa menggunakan light width pada berikut kayak di sini di Atta. Kita menambahkan 3. Hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya grip. Nah, pada di sini kita bisa menggunakan grid di sini dengan harga true diisi di sini. Saya sebagai gambar berikut. Selanjutnya menggunakan style file 13.8 dan tight layout. Nah, pada di sini kita bisa menambahkan file PLT style use dengan menggunakan file 13.8. Di sini juga bisa menambahkan pada sebelum PLT show-nya untuk menampilkan ini kita menambahkan PLT.tight underscore layout. Hasilnya sebagai pada gambar berikut. Selanjutnya menggunakan style ggplot. Di sini kita bisa menambahkan di sama yang tadi kita gantinya dengan ggplot. Hasilnya pada gambar berikut. Berubah di style use-nya. Selanjutnya yaitu plot garis jambal. Ketika menggunakan plot bar, tidak boleh menggunakan line style dan marker. Ini hanya berlaku pada plot garis. Contohnya seperti sini pada codingan berikut. Kita menambahkan PLT bar untuk menambahkan Yonex. Nah, hasilnya pada gambar berikut. Di Yonex menggunakan diagram bar. Selanjutnya plot bar. Kita menggunakan plot bar jika ada 2 data atau 2 sumbu Y, maka dataset yang bilangannya paling tinggi harus diletakkan di atas, sehingga pada grafik akan tampil di belakang bar lainnya. Contohnya seperti berikut. Codingan ini pada Atta dan Yonex menggunakan PLT bar. Hasilnya pada gambar berikut. Karena kasus perbedaan hari, Atta Halilintarnya pada kuning, sedangkan Yonex di bar biru. Contohnya global side by side. Nah, di sini kita bisa gunakan bubble adalah 0,3 per 1 unit bar. Bubble sama dengan 0,35. Di sini di X index kita bisa MPL length hari. Pada di sini juga bisa
stick digunakan untuk menggunakan posisi dan men-set label sesuai data listnya. Contoh gambarnya pada berikut ada di sini, yaitu provide side by side. Selanjutnya Maprolit import data CSV. Di bawah ini ada praktik cara menampilkan plot dengan menggunakan file CSV. Langkah-langkahnya pertama, tampilkan key dan value. Pertama, menggunakan modul Maprolit, napi dan CSV. Menggunakan gaya file 38, kita bisa menggunakan file CSV dengan open CSV file dan CSV reader untuk membaca file tersebut. Hasilnya pada berikut di sini. Tapi ke file berdasarkan nama key-nya. Contohnya pada ini pada print atau cetak menggunakan jumlah pengguna. Hasil display titik koma. Hasilnya pada gambar berikut di bawahnya. Selanjutnya hitung semua jumlah pengguna. Di sini kita bisa hitung update lalu jumlah pengguna to split dan menghitungnya. Lanjut contohnya pada di bawah gambar kode program tersebut. Selanjutnya tampilkan jumlah pengguna teratas dalam batas tertentu. Di sini kita gunakan template hitung dengan Moscow. Hasilnya pada di bawah kode program tersebut. Selanjutnya pisahkan value bahasa dan jumlah pengguna ke dalam masing-masing list. Di sini kita gunakan modul collection dengan import counter. Di sini kita bisa item hitung Moscow dengan nambah bahasa append dan pengguna append dengan itemnya 0 dengan 1 atau hasilnya pada di bawah kode program tersebut. Selanjutnya tampilkan menjadi probar, hampir sama kayak hasil YouTube subscribernya yang oleh Hatta. Kita gunakan probar untuk menghasilkan diagram bar. Caranya dengan menggunakan file style use dengan file 38 dengan tablenya bahasa dan pengguna. Hasilnya pada gambar berikut. Ubah menjadi horizontal. Bar akan menghasilkan menjadi horizontal. Bacalah berikut PLT bar H. H ini untuk menghasilkan bar menjadi horizontal. Selanjutnya reverse, tapi kan data dari banyak sedikit. Di sini kita bisa mereverse dengan menggunakan bahasa .reverse untuk menghasilkan dari yang terbesar sampai terkecil. Selanjutnya plot pie chart. Di bawah ini merupakan cara menambahkan data menggunakan pie chart. Pertama, slice. Dengan cara slice sama dengan 60 dan 40 PT pie slice. Hasilnya pada gambar berikut contoh diagram pie. Selanjutnya label. Kita bisa menambahkan label seperti 60 dan 40. Hasilnya pada gambar berikut terdapat tulisan 60 di biru dan 40 di bagian merah. Selanjutnya wedges plots. Di sini kita bisa menambahkan wedges plot untuk kolonnya untuk black supaya tampilannya bisa pada di sisi kelihatan hitam. Selanjutnya color. Kita bisa mengubah warnanya seperti pada codingan tersebut
Kalau merubah warna filenya, untuk mengubah warna kuning dan hijau pada gambar berikut. Selanjutnya exploded. Di sini kita bisa gunakan tambah di PTPie Pak. Explode sama dengan explode supaya bisa memisahkan satu sisi pie. Kita baca seperti di Python berikut. Ketiga shadow. Di sini supaya menambahkan di diagram pie chart-nya ada bayangannya dengan menambahkan shadow sama dengan true. Start angle. Di sini kita bisa mengubah posisi pie chart-nya dengan menambahkan di kode programnya start angle di sama dengan 90 derajat di PLTPie. Selanjutnya auto pitch. Di sini kita bisa menambahkan auto pitch untuk supaya menghasilkan presentasi dari diagram tersebut dengan menambahkan auto pitch 0,1 %. Hasilnya pada gambar berikut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.